Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah dari kelas Ar-Razzaq, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam proses belajar. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yang pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang Khulafaur Rasyidin dari segi definisinya, ta'rifnya. Khulafaur Rasyidin yaitu para pemimpin yang diberi petunjuk, para pemimpin sebagai pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai di pembahasan khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau diangkat pertama kali menjadi seorang khalifah yang pertama. Ini kita sudah bahas sedikit pada pertemuan lalu tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau pertama kali diangkat menjadi khalifah. Yang pertama tentang perbaikan sosial kemasyarakatan, yang kedua kodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran, yang ketiga adalah perluasan dan penyebaran agama Islam. Kita bahas lebih mendalam lagi ketiga permasalahan ini yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pertama kali ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lain, kira-kira langkah apa yang akan diambil atau dilaksanakan untuk menjalankan kepemerintahan ataupun menjalankan ajaran agama Allah yang telah disampaikan oleh nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal lebih dekat lagi karakter dari atau sifat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia orangnya rendah hati, lalu memiliki jiwa yang tenang, low profile, sederhana, penyabar. Dia juga adil dan suka bermusyawarah. Dermawan sekali orangnya, lalu penolong kaum tertindas. Dan beliau juga selalu percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karakter sifat-sifat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita masuk ke langkah yang pertama yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tentang perbaikan sosial kemasyarakatan, lalu kodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran, lalu perluasan dan penyebaran agama Islam. Kita bahas yang pertama. Setelah wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkecamuklah itu di Jazirah Arab. Banyak di antara para pemuka bangsa Arab pada saat itu yang bersuku-suku, mereka kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Dalam arti kata mereka murtad, ya. Murtad, kembali ke ajaran nenek moyang mereka dengan keyakinan animisme dan dinamismenya. Lalu mereka menyembah berhala
yang pastinya pada saat itu. Lalu juga mereka enggan untuk mengeluarkan zakat. Ini problem-problem yang sosial yang terjadi di masyarakat Jazirah Arab ketika Nabi kita Muhammad SAW baru wafat. Mereka meninggalkan ajaran Nabi, murtad, mereka kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Lalu sebagian dari mereka juga ada yang tidak mau membayar zakat, ada juga ya di antara mereka yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Itu problem, permasalahan intern di dalam Jazirah Arab itu sendiri ketika pertama kali Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, karena memang patokan utamanya adalah Nabi Muhammad SAW yang mereka patuhi awalnya. Mereka menganggap karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, ya tidak perlu lagi untuk diikuti ajarannya. Seperti itu. Kita masuk ke perbaikan sosial masyarakat, lalu golongan-golongan orang murtad, lalu yang tidak mau membayar zakat, juga ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau kita sebut dengan nabi palsu. Mereka yang mengaku nabi palsu itu diantaranya Musailamah atau Musailimah juga boleh ya. Musailimah Al-Kadzab, pembohong ini, pembohong nih ya, dari Bani Hanifah. Lalu Tulaihah bin Khuwailid dari Bani As'ad, lalu Saj'ah At-Tamimi atau boleh juga Saj'ah At-Tamimiyah dari Bani Tamim. Ini masih satu suku dengan Abu Bakar ya. Saj'ah At-Tamimiyah ini yang di kemudian hari itu dia menjadi istrinya dari Musailamah Al-Kadzab. Lalu Aswad Al-Unsi. Aswad Al-Unsi ini orang suku Baduy di Yaman ya, dari Yaman. Kalau kita bilang orang kampung lah gitu, suku Baduy, orang pedalaman dari negeri Yaman. Ini permasalahan kemasyarakatan. Mereka kembali ke ajaran nenek moyang mereka, lalu tidak mau mengeluarkan zakat. Itu dari Bani Ghatafan, juga ada dari dari Bani Quraidah, Bani Nazir, juga Bani Bakar yang tidak mau membayar zakat. Golongan yang ketiga, mereka golongan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Khalifah Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, kira-kira langkah apa yang cocok untuk memberantas atau menanggulangi masalah mereka ini. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan mandat amanah untuk menyelesaikan hal ini kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang ya, yang gagah dan berani, kuat. Beliau juga ditakuti oleh petinggi-petinggi masyarakat Quraisy pada saat itu. Ada 4 orang yang paling terkenal ya. Sebetulnya ada beberapa lagi yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Alhamdulillah permasalahan sosial kemasyarakatan ini bisa diatasi oleh Khalid bin Walid. Selesai sudah itu, lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya Umar bin Khattab,
karena dengan pertimbangan banyak dari para syuhada, sahabat-sahabat Nabi yang memang sudah hafal Al-Quran, para hufaz Al-Quran, mereka banyak yang mati syahid, wafat ketika perang atau menghadapi orang-orang yang murtad tadi ya, orang-orang yang murtad yang mengaku nabi palsu. Perang yang yang terjadi ketika memerangi orang-orang murtad itu adalah perang Riddah namanya ya, perang Riddah. Lalu perang yang terjadi ketika Khalid bin Walid menumpas nabi palsu itu perang Yamamah namanya. Yamamah itu sebuah desa, di situ tinggal Musailamah Al-Kadzab. Karena kejadiannya di situ, maka disebutlah itu perang Yamamah. Lalu ini apa namanya, kebijakan yang diambil kedua kebijakan yang kedua yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kodifikasi Al-Quran dengan pertimbangan yang diusulkan atau atas ide sahabat Umar bin Khattab, karena banyak dari para sahabat yang sudah hafal Al-Quran itu mati syahid ketika memerangi mereka itu. Kodifikasi ini kegiatan mengumpulkan Al-Quran, lembaran-lembaran Quran atau mushaf ya. Mushaf itu lembaran-lembaran yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam di media ataupun di sarana penulisannya itu di kulit binatang yang sudah dikeringkan ya, lalu di pelepah kurma, di tulang-tulang, di bebatuan. Itu diusahakan dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan memberikan perintah kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu ya, Zaid bin Sabit kalau kita bilang orang yang terpelajar lah ya. Kodifikasi ini dilakukan atas dasar usulan dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, yang mengkoordinir dari kegiatan pengumpulan Al-Quran ini adalah Zaid bin Sabit, sahabat Nabi di antara as-sabiqun al-awwalun ya. Zaid bin Sabit itu di antara orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu termasuk Khulafaur Rasyidin, termasuk juga Khadijah, termasuk juga Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak. Hasil pengumpulan mushaf ini disimpan sesudah selesai dikumpulkan, sudah dirasa lengkap. Mushaf ini, lembaran-lembaran ini dikumpulkan, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun nggak lama dirapihkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setelah tidak berapa lama ternyata Abu Bakar As-Siddiq sakit, lalu akhirnya beliau wafat. Kegunaan dari mushaf ini pula digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran pada saat itu ya. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, disimpan di rumah sahabat yang lain, di rumah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mertua dari Rasulullah SAW, yang diangkat istri dari anaknya Umar itu adalah Hafsah binti Umar. Lalu berikutnya kebijakan yang ketiga yang diambil oleh Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq adalah perluasan penyebaran agama Islam. Perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai ke abad 19 ya. Ini dianggap hal yang wajar sebagai tindakan politik pada saat itu ya. Lalu perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini ya, karena berbeda. Kalau dulu memang benar-benar berdasarkan politik ataupun penyebaran ya, penyebaran agama. Kalau sekarang mungkin berdasarkan keserakahan mungkin ya. Lalu ada 3 strategi yang dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam perluasan wilayah Islam. Yang pertama, menganjurkan untuk masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa mereka, keluarga dan anak-anaknya. Mereka dilindungi oleh kaum muslimin yang pada saat itu ya, yang sudah bisa menguasai daerah tersebut. Yang kedua, jika tidak masuk Islam, mereka harus membayar jizyah. Jizyah itu sama seperti pajak ya, pajak jiwa ataupun harta. Dengan mereka membayar pajak atas kekayaan mereka, atas jiwa mereka, mereka mendapatkan perlindungan dari khalifah ya, dari penguasa pada saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jika menentang udah pasti akan diperangi, seperti itu. Lalu wilayah yang berhasil ya, yang menjadi sasaran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam menyebarkan agama adalah Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia ataupun kerajaan Persia dan kerajaan Romawi Bizantium ya. Kerajaan Persia itu ada Irak, Syria, Syam. Syam itu termasuk Palestina sekarang ya, di dalamnya Palestina, Yordan dan lain sebagainya. Syam bagian barat, dan bagian utara Jazirah Arab. Perluasan ke wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid lagi. Khalid bin Walid itulah yang memang kalau kita bilang panglima ya, panglima tertinggi. Khalid bin Walid, panglima perang. Dan Usamah bin Zaid bin Harisah. 2 orang ini yang memimpin perluasan penyebaran agama ke 2 wilayah yang paling besar ini. Kekaisaran Persia itu diantaranya masuk Irak, Iran, Syam bagian barat, ini Palestina ya, Palestina, Yordan, Damaskus. Lalu ke utara Jazirah Arab. Bizantium, daerah Bizantium itu Damaskus dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan. Ke wilayah Palestina itu adalah Amr bin As. Lalu ke wilayah Yordan, sekarang Yordania, oleh Surabil bin Hasanah, dan ke daerah Hims oleh Abu Bakar Ubaidillah bin Jarrah. Ini wilayah yang dapat dikuasai ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah yang pertama kali. Dalam tempo 2 tahun, lebih kurang 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya, karena umurnya juga sudah mencapai 60 lebih, 62. Di banyak di beberapa sejarah ada yang bilang umurnya
Abu Bakar As-Siddiq itu ada yang 62 tahun, ada yang bilang 63 tahun ya ketika wafat. Berikutnya, alhamdulillah. Itu sedikit banyaknya yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan kali ini dengan materi SKI. Selesai di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.